hari ini kan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Kan isi Sumpah Pemuda itu ada Indonesia Tanah Air Satu, Tanah Air Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Menurut kamu mana yang paling penting? Menurut saya semuanya penting, tiga-tiganya penting karena merupakan satu kesatuan. Tapi kalau boleh disuruh memilih lagi nih, bahasa juga menjadi perhatian khusus nih. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia ini punya ratusan bahasa daerah. Namun sayangnya ternyata banyak sekali yang terancam punah. Dan ini menurut informasi ada 14 bahasa daerah bahkan sudah punah. Betul sekali, Sakti. Nah, bahasa Bali ini adalah salah satu bahasa daerah yang masih banyak penggunaannya. Tapi kurangnya jumlah guru bahasa Bali ini mengancam kelestariannya. Berbeda dengan popularitas pulaunya, bahasa asli Pulau Dewata alami krisis pengajar. Kekurangan pengajar ditutupi dengan memberdayakan guru mata pelajaran lain. Ketut Hartini salah satunya. Guru agama Hindu ini merangkap mengajar bahasa Bali. Meski ia menggunakan bahasa Bali sehari-hari, mengajar bahasa ini ke siswa tetap terasa sulit, apalagi di materi aksara Bali. Ya, yang juga berpesan pada pemerintah ya, pemerintah supaya SD-SD yang ada di Bali itu, SD negerinya tuh biar diberilah guru bahasa Bali, sebab guru bahasa Bali itu biar dia lebih tahu cara mengajar, di samping itu dapat menguasai bahan-bahannya. Kendala lain adalah penerapan kurikulum 2013. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran daerah digabungkan dengan pelajaran muatan lokal. Akibatnya jam pelajaran bahasa daerah berkurang. Tidak hanya di tingkat SD, kekurangan guru bahasa daerah juga terjadi di tingkat SMP dan SMA. Salah satunya SMA Negeri 2 Tabanan. Mereka menerapkan strategi lain agar siswanya tetap fasih berbahasa Bali. Ada program Jumat Budaya. Di hari Jumat, semua orang di sekolah wajib menggunakan bahasa Bali. Begitu memulai pelaksanaan pembelajaran, dia harus menggunakan bahasa Bali. Kemudian komunikasi dengan pendahuluan pembelajaran menggunakan bahasa Bali. Saya punya keyakinan bahwa anak-anak sedikit banyak pasti mengetahui pada akhirnya bahasa Bali dan membiasakan bahasa Bali itu sendiri. Terbatasnya bahasa Bali khususnya di jenjang sekolah dasar dipicu minimnya kuota pengangkatan guru bahasa Bali. Dan minimnya pengangkatan guru bahasa Bali pun membuat jurusan pendidikan bahasa Bali menjadi sepi peminat. Kebanyakan generasi muda di Bali lebih memilih untuk terjun di bidang pariwisata. Di sisi lain memang ada kampus yang juga sudah membuka program studi tersebut, namun terhambat karena kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Maka dari itu pemerintah daerah semestinya memperhatikan dan mengangkat mereka-mereka ini, sehingga betul-betullah bahasa dan sastra Bali lestari dan menunjang pariwisata. Bahasa, sastra, dan kesenian khas seharusnya melebur menjadi satu identitas daerah. Jika generasi muda tidak diajar untuk mengenal dan menggunakan bahasa daerah, siapa lagi yang akan melestarikannya? Tim Liputan melaporkan untuk NET.